Assalamualaikum Anda semuanya. Hari ini kita akan belajar materi tentang memahami teks puisi. Nah, di sini ada pengertian teks puisi. Ada yang sudah tahu teks puisi apa? Puisi adalah karya sastra berupa ungkapan, kesan, atau kenangan dengan pengucapan yang memusat, padat, intensif, dan berwujud lirik. Sekedar mengingatkan, setiap kita memahami suatu teks, paling tidak ada 5 hal yang sifatnya mendasar. Yang pertama ada, apa itu fungsi komunikatif teks? Di mana lokasi sosial teks tersebut? Apa unsur utama teks tersebut? Bagaimana struktur teks tersebut? Dan apa karakteristik penggunaan bahasa pada teks tersebut? Untuk itu, cermati, baca, dan pahamilah teks puisi berikut ini. Nah, di sini ada contoh teks puisi ya. Yang pertama, ada fungsi estetis. Maksudnya, teks puisi merupakan teks sastra, sehingga diperlukannya keindahan pada teks puisi. Sesuai contoh yang sudah dibacakan pada teks puisi sebelumnya, bahwa ketika menuliskan, menelusuri kehidupan, namun ditulis dengan hal yang lebih indah, yaitu menapak tilas kehidupan. Pada fungsi ekspresif, maksudnya adalah mampu memberikan suatu gagasan atau gambaran mengenai suatu hal. Sesuai dengan puisi yang Ibu bacakan tadi, puisi ekspresif tergambar pada lirik, filsafat beramal jadi sasaran rasa ikhlas, yang memberikan gagasan tentang keikhlasan kita untuk beramal. Fungsi metalinguistik maksudnya hubungan antara faktor bahasa pada puisi dengan faktor yang bukan bahasa, seperti keadaan di masyarakatnya, seperti implikasi pada paragraf terakhir menjelaskan bahwa banyak orang yang sudah beramal atau berbuat kebaikan tetapi tidak adanya keikhlasan dan kesabaran dalam dirinya untuk berbuat kebaikan. Ya, maksudnya acuan atau bahkan petunjuk. Sesuai dengan teks puisi di atas, rujukannya adalah banyak kita lihat orang-orang yang sudah berbuat kebaikan dengan sedemikian rupa, namun rasa ikhlas dan kesabaran yang seharusnya ditanamkan dalam hati sulit ditemukan. Nah, selanjutnya ada lokasi sosial teks puisi. Puisi ini bisa kita temukan di koran-koran bulanan atau mingguan pada bagian fiksi, buku-buku pelajaran mengenai pembelajaran memahami dan memproduksi puisi, serta buku-buku antologi puisi, dan blog-blog di internet mengenai puisi terkenal atau puisi yang dibuat oleh penulis blog. Unsur-unsur teks puisi. Unsur utama pada teks puisi adalah opini. Sebab pada teks puisi tidak terdapat kejelasan fakta seperti kejadian yang sesungguhnya atau hal yang benar-benar terjadi. Kerangka pembentuk teks puisi. Yang pertama, ada judul puisi, nama pengarang, baik nama asli atau nama pena. Isi puisi, tempat tanggal puisi ditulis atau tentatif. Ini ada struktur teks puisi. Selanjutnya ada teknik memahami teks puisi. Berikut
berikut ada contoh memparafrasekan puisi. Contoh yang pertama yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Bentuk parafrasenya: pada contoh kedua yang berjudul Hampa kepada Sri, karya Chairil Anwar. Untuk bentuk parafrasenya: pada kata-kata yang berwarna merah, itu adalah kata-kata yang hilang untuk melengkapi agar kita mengerti makna dari puisi tersebut. Nah, tugas Ananda di sini yang pertama, setelah memahami bagaimana memparafrasekan puisi, manakah cara memparafrasekan puisi yang menurut Ananda mudah untuk dipahami? Nah, yang kedua, parafrasekanlah contoh puisi di atas yang berjudul Ikhlas Beramal.